Hai, di Indonesia banyak sekali ya hal-hal yang berbau mistis. Kemudian bisa saja nih akhirnya membuat seseorang itu mengalami takut secara berlebihan terhadap hal-hal yang berbau mistis tersebut. Misalkan takut berlebihan terhadap hantu, walaupun sebenarnya hanya melihat nih dari film-film aja. Tenang saja teman-teman, hal ini biasanya dikenal dengan phasmophobia. Yuk kita bahas nih apa itu phasmophobia, atau mungkin kamu salah satu pengidapnya. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe ya channel saya Dr. WSP. Apa itu phasmophobia? Phasmophobia itu adalah rasa takut yang berlebihan dan juga tidak logis nih pada hantu. Biasanya rasa takut ini terjadi pada saat anak-anak dan juga akan menghilang perlahan-lahan saat mengidap remaja dan juga ada yang menetap. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik sehingga pemikiran irasional ataupun halusinasi itu tentang apa yang sedang terjadi itu akan muncul. Dan otomatis pengidapnya akan rentan mengalami gangguan kecemasan. Ada beberapa tanda dan gejala dari phasmophobia. Dicatat nih, ditandain. Kamu salah satunya enggak? Yang pertama, takut akan kegelapan sampai nggak berani keluar pada saat malam hari. Ada nggak yang merasakannya? Komen ya. Yang kedua, merasa selalu diawasi. Yang ketiga, kecemasan yang berlebihan. Yang keempat, serangan panik nih ketika berada di tempat gelap atau tempat sunyi. Yang kelima, tidak pernah ingin sendiri gitu ya, selalu ingin ditemani. Kemudian gejala berikutnya yang keenam, susah tidur, terutama pada saat tidur sendiri. Yang ketujuh, mengantuk pada siang hari karena bisa jadi kurang istirahat nih malamnya. Yang delapan, ada keringat dingin, detak jantungnya meningkat, nafasnya lebih cepat, dan ototnya rasanya menegang. Seseorang yang fobia terhadap hantu ini juga akan menjadi lebih sensitif pada saat mendengar atau melihat sesuatu di ruangan yang gelap atau ketika sendirian. Akibatnya, mereka jadi terus memikirkan kehadiran hantu itu, padahal sebenarnya kan hanya dari pikiran. Namun tetap ya, ini merupakan suatu gangguan kesehatan mental. Jadi beda ya teman-teman penanganannya. Nah, penyebab phasmophobia sampai saat ini belum diketahui secara pasti nih penyebabnya apa. Namun, kondisi ini umumnya ya diakibatkan oleh kombinasi antara faktor biologis dan juga faktor psikologis, seperti faktor genetik. Nah, resiko seseorang yang memiliki fobia akan lebih besar jika salah satu anggota keluarganya mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, seseorang dengan phasmophobia mungkin memiliki juga nih anggota keluarga dengan kondisi serupa. Yang kedua, trauma. Apakah kamu pernah menakuti anak-anak kecil dengan hantu? Meski bermaksud bercanda, sebaiknya segera hentikan kebiasaan tersebut ya, parents, tante, om, auntie, siapapun itu, kakek nenek gitu ya. Meski terkesan sepele, kebiasaan menakuti anak kecil ini bisa membuat mereka trauma dan mudah merasakan ketakutan bahkan setelah mereka dewasa. Anak-anak yang sering melihat orang tuanya takut dengan hantu itu juga akan beresiko lebih besar nih untuk mengalami phasmophobia ini. Yang ketiga, itu karena faktor keyakinan dan juga budaya. Ketika seseorang mempercayai kekuatan supernatural secara berlebihan, maka rasa takut yang mereka miliki itu biasanya akan menjadi lebih besar. Nah, kepercayaan tersebut kemudian membuat bayangan akan rumah kosong, suasana malam hari, atau mungkin kondisi yang berkaitan dengan hal-hal mitis lainnya yang lebih mengerikan, sehingga itu menjadi pencetusnya. Kemudian yang keempat, penyebab lainnya. Mungkin kamu mengalami nyctophobia juga nih, ketakutan berlebihan akan gelap, atau autophobia, ketakutan akan kesendirian. Nah, pada kedua kondisi tersebut, seseorang bisa memiliki bayangan mendalam akan adanya hantu. Ketakutan yang terbentuk saat sendirian atau berada dalam kegelapan ini, itu biasanya akan menjadi lebih besar atau lebih kuat ya.
Tapi tenang aja, kalau memang kamu kayaknya saya mengalami phasmophobia nih dok. Tapi tenang aja ya, ada beberapa penanganan nih untuk phasmophobia ini. Beberapa metode yang bisa menangani fobia terhadap hantu ya. Yang pertama itu psikoterapi, terapi paparan atau exposure gitu ya. Dan juga terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi paparan ini tadi kamu dipaparkan gitu ya, bertujuan untuk membiasakan kamu terhadap sumber fobia yang kamu takuti. Terapi ini juga akan dilakukan secara perlahan nih untuk mengubah respon kamu terhadap hal yang menimbulkan rasa takut. Sementara pada CBT biasanya kamu akan dibantu untuk mengubah pola pikir nih terhadap hantu tadi dan juga akan berpikir lebih positif terhadap rasa takut yang ada. Yang jelas yang kedua juga bisa dibantu dengan obat-obatan. Pemberian obat-obatan biasanya digunakan untuk mengurangi kecemasan dan juga rasa panik yang berlebihan. Dia juga bisa membantu menurunkan detak jantung, tekanan darah, menurunkan kecemasan dan juga ketakutan yang ditimbulkan oleh sumber fobia kamu. Yang ketiga bisa dicoba yaitu perubahan pola hidup. Teknik pernafasan yang lebih bagus, strategi mindfulness gitu ya, hingga meningkatkan aktivitas fisik kamu, olahraga yang kamu senangi, menjalani hobi yang kamu sukai gitu ya. Dan juga diharapkan bisa mendapatkan support system yang baik untuk hasil yang maksimal. Oleh karena itu kalau memang kira-kira kayaknya kamu merasakan namanya phasmophobia, kayaknya saya ngidap phasmophobia nih dok, kamu sebaiknya cerita nih pada orang-orang yang kamu percayai. Dengan demikian kita harapkan ya mereka bisa membantu kamu saat menghadapi sumber rasa takut kamu dan juga membantu kamu untuk menjalani pengobatan agar kamu bisa terhindar dari fobia ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Stay positif, selalu happy, stay healthy baik secara fisik, baik secara mental gitu ya. Jangan lupa di subscribe nih Dr. WSP dan semua media sosial saya. Assalamualaikum teman-teman.